Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton videonya, like, tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru kami, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jejak astral dimanapun Anda berada. Nah, Sobat Perawat ini kami sedang ada di base camp nih, tentunya untuk membahas tentang kepekaan. Apa sih kepekaan itu dan tujuannya untuk apa? Dan memang apakah semua orang bisa mendapatkan kepekaan atau bisa merasakan kepekaan? Ya, sebetulnya kepekaan itu adalah dasar ya. Jadi memang setiap manusia itu pasti sudah memiliki tingkat dasar dalam supranatural itu sendiri. Cuman bagaimana kembali lagi kepada si orang itu nih, bagaimana dia mengasahnya, lalu mungkin mempelajari lebih dalam lagi. Sebetulnya kepekaan itu oke, saya mau tanya sama Kang Ega sama Kang Ilham nih. Menurut kalian nih, Kang Ilham dulu ya, kepekaan itu sepertinya fungsinya apa sih, dan memang menurut pandangan Kang Ilham sendiri nih, kepekaan itu seperti apa sih? Ya, untuk kepekaan sendiri ya, yang saya rasakan itu begini. Itu kan kalau masalah kepekaan itu kan di luar indera manusia, kayak indera pengecat, indera melihat dan lain-lain. Yang saya rasakan itu ya seperti saya itu seperti bisa merasakan gitu suatu energi yang berasal dari alam semesta ini. Salah satu contohnya seperti energi yang berbau gaib, seperti energi alam dari yang lain-lain lah, seperti yang kita pelajari gitu kan. Nah, dan juga yang saya rasakan itu seperti ketika saya sedang berada di suatu tempat atau di mana gitu kan, seperti mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia gitu, tak kasat mata gitu, seperti bisikan lah, seperti ada yang megang lah dan lain-lain gitu. Nah, itu ketika saya sendiri, saya sering merasakan hal seperti itu gitu, dan mungkin itu yang saya rasakan mengenai apa tadi kata Pak Gilang, itu kepekaan itu seperti apa gitu. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu. Tapi memang Kang Ilham juga memang sudah pada dasarnya sudah ada tingkat kepekaan itu sendiri, apa memang diolah gitu? Nah, untuk tingkat itu sendiri, awalnya memang saya seperti orang pada umumnya gitu ya, polos, dan memang saya tidak bisa merasakan apa-apa gitu. Dan lama-kelamaan itu saya sering dilatih juga dan semakin peka gitu, semakin bisa terhadap merasakan hal-hal yang berbau kepekaan terhadap hal-hal gaib dan lain-lain gitu. Oke. Itu dari Kang Ilham ya. Kita coba tanya Kang Ega nih. Mungkin barangkali ada yang berbeda. Tadi langsung. Kalau saya sih cuma menambahkan aja Kang ya. Betul tadi apa yang dikatakan sama Kang Ilham. Awal mulanya saya juga ya gak bisa ngerasain apa-apa gitu, kayak biasa aja. Misalkan kalau misalkan pergi ke tempat angker atau kayak gimana, ke perang ngerasain gimana. Tapi setelah saya berlatih kepekaan, terus terus dilatih lama-lama kayak gitu Kang. Ya, tetap memang dari proses juga kali ya. Iya, gitu. Karena memang pada dasarnya setiap manusia itu memiliki apa ya, inner power supranatural tersendiri. Cuman kan tergantung dari orang juga kan. Ada penglihatan, ada kemauan, atau mungkin tujuannya juga kan berbeda-beda. Lalu ini kan selama pengalaman dalam pengalaman ketika kepekaannya mulai meningkat kan, ada ini nggak sih kan, ada apa ya, seperti mungkin
perasaan atau rasa yang sebelumnya nggak ada nih, gitu. Bisa dijelasin nggak sih Kak? Oh iya, untuk seperti hal-hal yang tadi yang merasakan sesuatu, karena kan di dunia ini kan ada yang berbau gaib dan yang bisa kita lihat juga kan. Yang gaib itu kan tidak bisa kita lihat gitu secara langsung oleh kebanyakan orang. Nah, ada jin, ada lain-lain. Nah, untuk saya sendiri dan yang saya rasakan gitu, ketika selama ini kita melakukan jejak astral, mengeksplor tempat-tempat yang angker gitu kan. Nah, ketika saya berada di situ, saya tuh sering merasakan seperti perasaan-perasaan yang tidak saya rasakan, yang saya kayak yang kata Kang Gilang sebutkan tadi. Misalkan tiba-tiba saya merasakan sedih, tiba-tiba saya merasakan marah gitu, entah itu penyebabnya apa gitu. Padahal saya nggak sedang seperti itu gitu, nggak ingin nangis, nggak ingin marah, biasa-biasa aja gitu. Namun tiba-tiba pada saat saya ke tempat itu, tiba-tiba hati saya ingin menangis dan marah seperti itu gitu. Lalu Pak Ridwan gimana ya Kak? Kalau saya sih ya sebetulnya saya kan baru juga kan ya, baru juga merasakan hal kayak kegaliban kayak gitu, kayak energi dari luar. Tapi mulai terpercaya kan? Nah gitu. Awalnya saya tuh mikirnya ya kalau misalkan kepekaan tuh kita langsung melihat langsung secara wujud gitu, apa bentuk dari si makhluk itu tersebut kan ya, apa itu setan, pocong atau apa kayak gitu. Pas saya tahu tentang kepekaan ini ya dari awal-awalnya ya kayak energi gitu, kayak merinding, kayak mual, terus kayak seperti itulah. Padahal memang ternyata dari merinding itu sendiri pun bisa dibilang sudah ada tingkat kepekaan. Jadi tidak semesta orang peka itu langsung melihat sosok atau wujud. Ternyata memang dari hal kecil seperti mungkin merinding atau mendengar suara ketika ke tempat-tempat yang memang angker atau keramat, itu memang sudah ada dasar tingkat kepekaannya. Lalu ini kan pengalaman Kang Ilham sama Kang Ega nih selama tingkat kepekaannya sudah mulai ada nih, mengganggu ke kegiatan sehari-hari nggak sih? Kalau saya sih enggak sama sekali. Karena kan emang karena kan memang mungkin di luar sana juga banyak orang yang belajar karena mungkin memang dengan tujuannya mungkin yang agak sedikit kurang baik, atau mungkin caranya juga yang sedikit tidak sesuai dengan potensi dirinya ini kali ya. Tapi untuk Kang Gilang sama Kang Ega, untuk kegiatan sehari-hari ini, apakah ada yang terganggu atau yang dirasakan lebih atau gimana gitu? Kalau untuk saya sendiri, kalau untuk hal-hal yang seperti bentrok atau untuk negatif itu tidak ada gitu. Kang Ega gimana Kang Ega? Kalau menurut saya sih, kalau untuk kegiatan sehari-hari saya nggak mengganggu sama sekali, malah lebih ke banyak manfaat kayak gitu kan. Contohnya kita kan sama dunia gaib kan maksudnya saling berdampingan kayak gitu. Pasti. Saya berlatih kepekaan ini ya jadi tahu gitu, meskipun kita sedang di rumah nih, setiap rumah kan adalah ya kayak penunggu kayak gitu kan. Kalau misalkan udah belajar tes kepekaan kayak gitu, jadi saya bisa merasakan berarti di sini emang ada si makhluk atau semacam energi dari gaib gitu. Jadi saya itu kayak lebih waspada kayak gitu lah. Betul. Intinya. Minimal bisa merasakan sosok lain selain manusia kali ya. Biar antisipasi, karena memang sifatnya dari golongan gaib pun tidak semuanya baik dan tidak semuanya juga jahat kali ya. Jadi mungkin tujuannya kepekaan sendiri adalah seperti kita waspada nih, jadi minimal ketika ada sosok atau energi yang tiba-tiba menyerang atau mungkin
berpapasan dengan manusia ya. Jadi secara tidak langsung tubuh kita sendiri pun betul bisa merespon gitu ya. Cuman emang kadang gimana kembali ke orangnya sih Kang ya. Karena ada yang bisa dibilang ada yang lambat dalam kepekaan itu, ada cepat dan ada yang cepat sekali gitu, stabil lah gitu. Lalu ini kan sebenarnya apa namanya, Kang Ilham sama Kang Ega tuh mulai berlatih kepekaan tuh sejak kapan sih Kang? Dan mengenal padepokan ini gitu, belajar di sini terus berlatih, dan bisalah saya karena sudah berlatih bisa mengetahui gitu ini tuh apa gitu. Awalnya sih dari SMP itu. Kang Ega sendiri Kang? Kalau saya sih baru-baru sih Kang ya. Jujur nih, saya awalnya tuh penakut banget. Manusiawi yang pasti. Tapi dari penakut itu saya tuh penasaran dengan hal-hal gaib gitu. Makanya saya mencoba memberanikan diri kayak apa sih dunia pergaiban kayak gitu. Makanya saya belajar kepekaan sedikit demi sedikit, ya kayak gitulah. Untuk pengalaman saya ya sebelum berlatih kepekaan itu ya biasa aja sih, maksudnya nggak ada kayak seperti sekarang yang udah berlatih kepekaan kayak gitu, seperti manusia biasa normal kayak gitu. Saya setelah belajar kepekaan itu sendiri, ya emang bukan itu saja sih yang dirasain, seperti kayak energi dari alam, dari makhluk tersebut gitu. Seperti itu aja. Banyak juga kalau itu ya, soalnya memang karena apa ya, semakin tinggi tingkat kepekaan orang itu sendiri ya semakin banyak interaksi nih. Jadi bukan hanya mungkin bukan hanya suara atau dorongan energi atau merasakan energi, bisa jadi terkadang lari ke fisik juga sih ya, lari ke fisik kadang yang ya seperti benturan, atau memang kebanyakan yang kita rasakan itu adalah seperti serangan ke ulu hati atau kepala pusing yang memang yang betul ya, yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jadi sebenarnya simpel loh, untuk melatih kepekaan itu sendiri memang ada caranya, dan memang ada ada ilmunya juga. Jadi bukan hanya sekedar saya punya niatan pengen kepekaan, saya pergi ke tempat angker sendiri. Tapi memang untuk jika tidak dibekali dengan sesatnya ilmu terlebih dahulu ya Kang ya, bisa saja nanti sesatan juga sih di situ. Sebenarnya gini, melatih kepekaan itu adalah cara kita untuk mengetahui nih sisi lain, dunia lain di luar dunia manusia itu sendiri. Seperti ini. Di padepokan kita sendiri kan diajarkan diajarkan cara melatih kepekaan. Simpel teman-teman. Yang pertama itu diusahakan untuk duduk bersila, duduk bersila seperti ini. Posisi duduk pun mempengaruhi teman-teman. Jadi diusahakan banget kalau untuk melatih kepekaan, bersila itu tegak. Jadi jangan bongkok kayak gini ya. Diusahakan tegak, lalu tangan itu disimpan di sini. Untuk dasar itu kita pejamkan mata dan fokuskan pikiran. Ingat teman-teman, fokuskan pikiran, bukan hilangkan pikiran ya. Itu bukan kosongkan pikiran, tapi mau fokuskan pikiran pada satu titik. Gitu. Contoh halnya pejamkan mata, tetap sih niatkan dalam hati dan sertakan Tuhan ya, sertakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun niatnya teman-teman, apapun prosesnya, sertakan. Memang energi gaib itu bisa dirasakan ketika seseorang sudah dalam keadaan fokus pikirannya. Seperti ini.
Napas seperti biasa teman-teman. Tarik nafas perlahan dari hidung dalam posisi rileks, betul, santai. Fokuskan pikiran, bukan kosongkan pikiran. Buang perlahan dari mulut. Nah, seperti itu. Itu salah satu teknik dasar dalam melatih kepekaan. Jadi jangan salah kaprah ya. Jangan mentang-mentang teman-teman punya ambisi nih, punya keinginan untuk melatih kepekaan langsung pergi ke tempat angker, ke kuburan. Memang nggak ada salahnya, cuman diri kita sini tidak ada benteng dalam arti kita kan nggak tahu nih, betul, nggak tahu di sana terjadi apa-apa gitu kan, nggak tahu kan, seperti itu. Ya, karena memang pada dasarnya setiap manusia itu sendiri sudah memiliki energi yang tentunya bisa diolah nih, kemampuan. Jadi memang kita bukan diajarkan ya, melatih kepekaan itu tidak menggunakan metode-metode yang menyimpang dari agama atau menyimpang dari ilmu sosial gitu. Pada dasarnya setiap manusia pun sudah memiliki kemampuan itu sendiri ya, tinggal mengolahnya kan ya. Nah, sebetulnya berbicara tentang kepekaan memang jika diteruskan pasti bakal panjang banget teman-teman, karena kita hanya membahas dasar dulu ya Lang ya. Untuk tingkatan yang selanjutnya boleh di video selanjutnya juga. Nah, untuk bagi teman-teman yang mungkin penasaran nih dan ingin belajar kepekaan, boleh datang langsung ke sini ya di padepokan kami. Boleh nanti balas di kolom komentar. Barangkali ingin belajar dan ingin bersilaturahmi nih. Aduh, kopi ada bangkok. Karena kita terbuka dengan siapapun dan dari kalangan manapun. Jadi dari selain teman-teman buat yang mau melatih kepekaan, boleh aja langsung datang ke sini ya. Jadi mungkin cukup sekian aja nih dari kami nih tentang latihan dasar kepekaan yang sangat dasar banget. Karena pasti dalam kepekaan pun tingkatannya pasti masih banyak ya semuanya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel YouTube ini. Dan kami tunggu kedatangan teman-teman untuk saling sharing di sini. Ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulu.